Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraya Kobisalsia dari kelas 3B non-reguler, nomor NPM 7420120170. Saya di sini akan mereview pertemuan ke-11 hukum pidana lanjutan tentang pembagian pengulangan atau residip. Yang pertama, residip umum atau Allgemeine-Stelsel residip, semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Berbeda lagi dengan residip khusus atau special stelsel residip. Tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip inilah yang dikenal dalam KUHP. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu yang pertama residip kejahatan. Dianut residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu. Yang dibedakan yaitu residip kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, pasal 144 ayat 2, pasal 155 ayat 2, pasal 157 ayat 2, pasal 161 ayat 2, pasal 163 ayat 2, pasal 208 ayat 2, pasal 216 ayat 3, pasal 303 BIS 2, pasal 321 ayat 2, dan pasal 393 ayat 2. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Tidak mungkin ada residip apabila yang pertama, keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan vrijspraak atau pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan atau ontslag van all rechtsvervolging. Yang kedua, keputusan atau vonis hukum masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding dan kasasi. Dan yang ketiga, keputusan hakim yang berupa penetapan atau basicking, misalnya yang pertama, keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Kedua, keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Ketiga, tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Sekian dari review pertemuan ke-11 dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.